Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jilaini Pramudia, NIM 19 1034 Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah materi dan saya juga untuk menyelesaikan tugas yang berjudul geologi lingkungan dan geologi tanah. Mari kita saksikan. Oke, baik, kita mulai mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai geologi lingkungan dan geologi tanah. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Kita mulai sekarang. Ayo, kita mulai. Permisi Kak, saya ingin bertanya, apa itu geologi lingkungan? Nah, pertanyaan yang menarik. Jadi geologi lingkungan itu kita bedah satu-satu artinya terlebih dahulu ya. Jadi geologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, bumi itu meliputi tentang permukaan di bawah permukaan yang ada di bawah permukaan bumi itu berbentuk batuan sebagai komponen penyusun serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi. Itu ada proses ekstogen dan endogen. Nah, lingkungan sendiri artinya adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Nah, lingkungan ini meliputi kondisi fisik dan sosial, budaya, dan kondisi fisik berupa bentuk tanah, udara, air, dan gas. Nah, sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Nah, sedangkan geologi lingkungan sendiri bisa diartikan interaksi antara manusia dengan lingkungan secara geologis. Lingkungan geologis ini terdiri dari unsur-unsur fisik seperti yang tadi batuan sedimen, tanah, dan fluida, dan unsur-unsur di dalam permukaan bumi, dalam bentang alam dan proses-proses yang mempengaruhinya. Izin bertanya, apa saja sih konsep-konsep yang ada dalam geologi lingkungan itu? Nah, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai konsep-konsep geologi lingkungan. Nah, di dalam ilmu geologi lingkungan ini tidak pernah terlepas dari permasalahan mengenai bumi beserta isi dan aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, jadi konsep geologi lingkungan ini dibagi menjadi 7. Nah, untuk konsep pertama itu menjelaskan tentang bumi pada dasarnya merupakan sistem yang tertutup. Nah, terus bumi itu terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas di setiap bagian di dalam bumi itu. Nah, bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Nah, di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian di konsep kedua menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi sumber daya alam yang dimiliki di bumi ini sangat terbatas. Selanjutnya di konsep ketiga menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di dalam bumi dapat mengubah bentang alam yang kita miliki. Kemudian pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa melihat dari hasil-hasil proses tersebut. Nah, untuk konsep keempatnya itu menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Seperti contohnya aktivitas gunung berapi, seperti gunung berapi meletus atau lain sebagainya. Terus tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Lalu semua bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di permukaan bumi tersebut. Karena bumi merupakan sistem yang terus bergerak. Kemudian konsep kelima itu menjelaskan tentang perencanaan pembangunan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan segi yang lain seperti segi estetika dan lain sebagainya. Nah, di konsep kelima ini juga membahas tentang pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan
semua kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Nah, di konsep keenam itu lebih menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Nah, untuk konsep yang terakhir atau konsep ketujuh, menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan yang merupakan faktor geologi. Dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian, disiplin ilmu yang lain yang saling berhubungan dengan ilmu-ilmu kebumian ini. Lalu di konsep ketujuh juga membahas tentang perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan dalam sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Jadi maksudnya adalah di faktor fisik itu, yaitu kita mempertimbangkan tentang keadaan geografis, proses hidrologi, tipe batuan, tipe tanah, dan klimatologi dari sebuah lahan tersebut. Nah, untuk faktor biologis yang kita pelajari, yang kita harus amati, yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, perubahan keadaan biologis atau proses spatial analisis terhadap informasi. Nah, selanjutnya adalah faktor fungsi kedayagunaan. Maksudnya itu adalah kegunaan lahan estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Nah, begitu maksudnya. Misi ingin bertanya, apa sih itu struktur dari tanah? Nah, pertanyaan yang bagus dari teman kita tentang struktur tanah. Sebelum saya membahas tentang struktur tanah ini, kita menjelaskan tentang apa sih itu tanah. Nah, tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik lainnya. Nah, tanah ini sangat berperan sekali dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, dikarenakan tanah membantu tumbuhan dalam menyediakan zat hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berfotosintesis, sekaligus sebagai penopang dari tumbuhan tersebut di dalam akarnya. Dan juga tanah ini menjadi habitat hidup bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah tersebut. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah ini menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologinya, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, dikarenakan ulah dari manusia itu sendiri biasanya. Sedangkan komposisi dari tanah sendiri itu berbeda-beda antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. Nah, kita jawab pertanyaan yang selanjutnya. Izin bertanya, apa saja lapisan-lapisan yang ada di dalam tanah sebenarnya itu? Nah, selanjutnya mengenai tentang lapisan-lapisan tanah. Nah, tanah sendiri terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan tanah dari atas sampai bawah memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanahnya. Seperti tanah yang mempengaruhi itu struktur tanahnya itu seperti tanahnya, batuan yang dikandung di dalam tanah, dan jenis kesuburan tanah dan lain sebagainya yang mempengaruhi fungsi dari tanah tersebut, kesuburan, fungsi, dan lain sebagainya. Adapun gambar tanah seperti gambar berikut. Nah, bukan, salah ini, ganti. Nah, yang benar adalah ini. Nah, dari ini kita bisa lihat ada tanah lapisan atas, ada tanah lapisan tengah, ada tanah lapisan bawah, dan ada batuan induk tanah. Nah, tanah lapisan atas itu memiliki ciri-ciri biasanya itu berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Tebalnya itu sekitar 10-30 cm. Lapisan ini adalah lapisan yang paling subur karena terdapat tanah
bunga tanah atau biasa kita sebut dengan humus, tanah humus. Nah, lapisan tanah atas atau biasa disebut topsoil merupakan bagian yang paling optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan serta komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini. Misalnya, mineral itu di lapisan tanah ini ada 45%, bahan organik ada 5%, air antara 20-30%, dan udara di dalam tanah antara 20-30%. Nah, untuk lapisan selanjutnya itu lapisan tengah. Nah, di lapisan tengah ini terletak tepat di bawah lapisan topsoil atau lapisan atas yang tebalnya antara 50 cm hingga 1 meter. Nah, tanah lapisan tengah ini biasanya berwarna lebih cerah daripada lapisan atasnya. Dan lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah, sehingga sisa-sisa material topsoil yang terbawa air mengendap, sehingga bersifat lebih padat dan sering disebut dengan tanah liat. Nah, untuk di bawahnya itu ada lapisan bawah. Nah, lapisan bawah ini biasanya berwarna lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas dan tanah lapisan tengah. Lapisan ini tebalnya biasanya antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut dengan tanah cadas atau tanah keras. Nah, di lapisan ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang, maksudnya makhluk hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakat tunggang. Berakat tunggang di dalam maksudnya, dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Nah, selanjutnya adalah batuan induk tanah. Batuan induk tanah merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Nah, lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi suka ditebus oleh akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan ini sering terlihat jelas karena biasanya lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Nah, semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan jarang sekali bisa hidup. Nah, seperti itu. Saya izin bertanya, apa sih jenis tanah yang terdapat di Indonesia? Apa saja jenis tanah yang terdapat di Indonesia itu? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah yang terdapat di Indonesia. Nah, yang pertama adalah tanah humus. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tanah humus ini adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis, serta tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan memiliki unsur hara yang sangat tinggi. Tanah humus banyak terdapat di Indonesia itu di Pulau Sulawesi, Sumatera, terus di Jawa Barat, di Kalimantan, dan Papua. Nah, tanah jenis ini sangat cocok ditanami tumbuhan padi, nanas, dan kelapa. Nah, selanjutnya adalah tanah pasir, gambarnya seperti ini. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian, yang terbentuk dari batuan-batuan beku serta batuan-batuan sedimen yang melapuk. Memiliki struktur tanah yang memiliki butir yang kasar dan juga berkerikil. Tanah ini memiliki kadar air yang sangat dikit, serta miskin akan unsur hara. Contohnya tanah pasir yang ada di Indonesia itu terdapat di pantai Parangkusumo yang terdapat di Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah tanah aluvial. Seperti ini gambarnya. Tanah aluvial ini adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah, yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk pertanian. Umumnya tanah aluvial ini ditemukan di dataran rendah. Di Indonesia contohnya banyak ditemukan di timur Sumatera, lalu di bagian utara Jawa,
Kalimantan bagian selatan dan Kalimantan bagian tengah, lalu di bagian utara dan selatan Papua. Selanjutnya adalah tanah piezolit atau piezolik. Tanah piezolik adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Nah, ciri khas tanah piezolit ini adalah kandungan unsur haranya yang sedikit dan juga bersifat basah jika terkena air, mengandung kuarsa, serta memiliki warna yang merah sampai kuning. Nah, tanah piezolit ini cocok ditanami tanaman kopi, karet, dan teh. Daerah persebaran tanah ini kebanyakan ada di pegunungan tinggi seperti di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan, dan juga terdapat di Papua. Nah, kemudian itu ada tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Nah, tanah vulkanik ini adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan materi letusan gunung berapi. Tentunya sangat subur dan mengandung zat hara yang sangat tinggi. Nah, jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Karena subur, tanah ini baik dan sering digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, tanah vulkanik ini banyak ditemukan di wilayah Jawa, terutama di Bandung dan di Garut, serta di Bali dan di Sumatera di sekitar Danau Toba. Nah, kemudian ada tanah literit. Nah, tanah literit ini adalah tanah yang tidak terlalu subur, tapi sebelumnya tanah yang subur dan kaya akan zat besi dan aluminium. Namun, unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Nah, tanah literit ini bersifat kering dan tandus. Warna tanah kekuningan sampai merah, hingga tanah literit ini juga sering disebut dengan tanah merah. Contohnya terdapat di Kalimantan Barat dan di Lampung. Kemudian terdapat tanah mediteran atau tanah kapur. Nah, tanah mediteran ini adalah tanah yang sifatnya tidak subur, yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah ini bisa ditanami tanaman seperti tanaman jati. Nah, contohnya yang ada di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara, di Maluku, di Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya adalah tanah organosol. Nah, tanah organosol ini sering disebut dengan tanah gambut. Nah, jadi tanah organosol ini adalah tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil dari bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Karena pembusukan yang terjadi kurang sempurna, tanah ini cenderung bersifat asam hingga sangat asam karena selalu tergenang oleh air. Contohnya ada di rawa Kalimantan, rawa Papua, dan rawa Sumatera. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.